Film dimulai dengan penyergapan yang dilakukan oleh helium pada pimpinan Zodanga yaitu Sabdan. Kapal dari helium yang berbendera biru dan Zodanga berwarna merah. Kapal Zodanga terkepung dan diserang oleh pasukan helium. Di tengah pertempuran tiba-tiba ada yang menyerang dari arah lain. Kapal helium pun hancur. Semua pasukan pun dimusnahkan menyiksakan Sabdan di sana sendirian. Penyerang misterius pun muncul mendatangi Sabdan di sana dan memberikan senjata pada Sabdan. Orang tersebut mengakui utusan dari Dewi dan Sabdan adalah pilihan dari Dewi mereka untuk menerima senjata tersebut dan memimpin Barsum. Berpindah ke New York tahun 1881, terlihat di sana seseorang sedang berjalan dan mencoba menghindari seorang penguntit yang mengikutinya. Orang itu pun bernama John Carter. Ia pun mengirimkan surat untuk keponakannya yaitu Ned untuk segera menemuinya di New York. Ned pun datang ke New York untuk menemui John dan dijemput oleh orang dari John. Sesampainya di rumah John, Ned pun disambut oleh Mr. Noah Dalton, yaitu pengacara dari John. Noah pun mengucapkan belasungkawa pada Ned. Di dalam rumah, Noah menjelaskan tentang John dan petualangannya mencari sesuatu dan tentang kematian John. Ned pun ingin mengucapkan hormatnya kepada pamannya. Noah pun mengantarkan Ned ke kuburan John. Sesampainya di sana, Noah menjelaskan jika kuburan John hanya bisa dibuka dari dalam. Sekembalinya dari kuburan John, Noah pun memberikan amanat yang John berikan untuk Ned dan buku yang hanya boleh dibaca oleh Ned sendiri. Noah pun pergi dan Ned mulai membaca bukunya. Kisah pun dibawa ke 13 tahun lalu di wilayah Arizona, Port Grabe Output 1868. Terlihat John di sana memasuki bar untuk membeli perlengkapan. Namun pemilik bar tersebut tidak memberikan apa yang John inginkan. Karena John masih memiliki hutang yang belum dibayar. John pun meyakinkan jika dia akan membayar semuanya karena dia menemukan gua emas. Orang di sana pun mengganggu John dan mereka pun terlibat pertarungan. Setelah John menyelesaikan pertarungannya, John pun meminta sekali lagi pada penjaga bar di sana dan memberikan potongan emas yang ia temukan. Kolonel Powell pun datang dan membawa John dari sana. Ternyata John adalah seorang kapten dari pasukan Virginia Utara. Powell pun membutuhkan John untuk kembali mempertahankan negara dari peperangan dengan suku Apache atau suku lokal di sana. Terbangun dari tidurnya, John pun memprovokasi penjaga dengan kencing di sana. Penjaga pun menghampirinya dan John pun melumpuhkan penjaga tersebut dan mengambil kunci sel dan kabur menggunakan kuda dari Kolonel Powell. Kolonel Powell pun mencoba menangkap John, namun di tengah pengejarannya mereka pun diserang oleh suku lokal di sana. Powell pun tertembak dan meminta bantuan John. John pun kembali menyelamatkan Powell dan membawanya ke gua yang tak jauh dari sana. Di mulut gua mereka pun berniat melawan suku yang mengejarnya. Namun suku lokal di sana pun mengurungkan niatnya karena melihat tanda laba-laba di mulut gua. John pun memasuki gua dan menemukan banyak emas di sana. Ketika salah seorang dari Thorn muncul, John pun mampu melumpuhkannya. Ketika Thorn membacakan semacam kode untuk berteleportasi, John pun malah mengikutinya dan membuat ia berteleportasi ke Barsum atau Mars. John pun terbangun dan kebingungan. Ia pun mencoba untuk berjalan namun terus terjatuh. Ia mulai dengan melompat-lompat kecil dan lompatannya semakin jauh dikarenakan gravitasi di sana lebih sedikit daripada di bumi. John pun melompat mengarah ke perbukitan di sana. Dia melihat telur-telur yang menetas di sana. John pun terlihat terkejut dengan menetasnya bayi-bayi makhluk yang baru dia lihat. Terlihat dari kejauhan pasukan kecil pun datang. John diserang oleh salah satu dari pasukan tersebut. Ia pun melompat dan bersembunyi. Makhluk itu pun mengenalkan dirinya jika ia adalah Jedak, yaitu pemimpin dari kaum Tartarkas. John pun mengenalkan diri karena perbedaan bahasa. Jedak pun salah mengartikan nama John menjadi Virginia. Ketika Jedak meminta John untuk melompat, dia pun melompat ke arah senjata Jedak dan mencoba menggunakan senjata itu. Dan John pun tertembak oleh anak buah Jedak. Ia pun dibawa ke tempat suku itu berada.
Film berpindah ke Helium. Ini adalah putri dari Jedak Helium bernama Deja. Ia sedang melatih berbicara untuk presentasinya. Ia akan mengenalkan senjata yang baru ia buat dan senjata itu mirip seperti milik dari Sabdan yang diberikan oleh Thorn. Namun di tengah presentasinya senjata itu pun disabotase oleh salah satu Thorn di sana. Jedak Helium pun meminta untuk berbicara empat mata dengan Deja dan pasukan pun keluar dari ruangan. Jedak pun berniat untuk gencatan senjata dengan Jodanga dikarenakan kemungkinan menang dalam perang sangat sedikit. Sabdan pun mengusulkan pernikahan dengan Deja untuk menyatukan dua kerajaan dan menyudahi peperangan. Deja pun menolak dan berniat melawan balik, namun Jedak sudah bulat dengan keputusannya. Kembali ke Jon. Ia sudah berada di wilayah Tartarkas. Bayi sebelumnya pun dilepas dan para wanita berebut untuk mengambil satu dari bayi tersebut. Jon diberikan pada Solah, anak dari Jedak Tartarkas. Ketika ikatan Jon dilepas, ia pun melihat mendali sebelumnya yang mengirimnya ke sana dan mencoba mengambilnya namun gagal. Jedak Tartarkas pun mengenalkan Jon dengan nama Virginia dan meminta dia untuk melompat. Namun Jon menolak dan membuat Jedak marah. Jon pun dibawa ke dalam dan dibersihkan bersama bayi-bayi yang baru datang dan diberikan air. Air itu memberikan Jon kemampuan untuk mengerti dan bisa mengucapkan bahasa yang sama dengan Tartarkas. Di malam harinya Jon mencoba kabur, namun sejenis anjing penjaga di sana terus mengikutinya. Jon pun sampai ke tempat perayaan Tartarkas dan makhluk itu pun mengikutinya. Makhluk tersebut dipanggil Bula. Ketika Bula masuk ke sana, ia pun ditendangi oleh para Tartarkas di sana. Jon pun turun mencoba menghentikannya. Ketika Jon mencoba menghentikan, Jon pun memukul satu Tartarkas dan langsung membuatnya meninggoy. Ia pun kebingungan karena sekarang dia mengerti atau mampu mengucapkan bahasa Tartarkas. Setelah perkelahian berhenti, Solah pun jadi disalahkan karena Jon yang kabur. Dan di keesokan harinya ia diadili dan mendapatkan tanda baru. Jedak pun meminta Jon untuk melompat. Namun pasukan Helium dan Jodanga pun datang dan perang di daerah itu, membuat semua Tartarkas masuk ke dalam untuk berlindung dan menonton pertarungan. Para Tartarkas pun mengadakan taruhan di sana dan menonton pertarungan tersebut. Jedak pun menjelaskan pada Jon mengapa peperangan itu terjadi. Di tengah peperangan, Deja pun akan terjatuh dan berpegangan pada ujung sayap pesawat, dan ketika Deja terjatuh, Jon pun melompat dan menyelamatkan Deja. Jon pun menyerang pasukan di sana dan ketika ia terkepung, Tartarkas pun membantunya dan menembaki pesawat dari bawah. Pasukan Jodanga pun pergi dari sana. Setelah pertarungan selesai dan para Tartarkas melihat kemampuan Jon, ia pun diberikan gelar di sana, yaitu Dota Sojea. Awalnya ia menolak, namun dengan paksaan Jedak ia pun menerimanya. Di malam harinya, Deja pun menanyakan dari mana kemampuan Jon bisa melompat seperti itu. Namun Jon bertanya balik tentang pesawat di sana karena di bumi kapal tersebut hanya bisa untuk berlayar di lautan. Deja pun mengatakan jika di sana tidak ada lautan. Ia pun menjelaskan di mana lokasi mereka sekarang, yaitu di Mars. Jon pun terdiam seperti tidak percaya dan ia pun melihat bulan. Di sana ia menyadari jika ada 2 bulan, yang dimana di bumi hanya ada 1 bulan. Deja pun membawa Jon ke kuil Tartarkas. Jon pun membawa Deja ke atas melompat dan mencoba membaca tulisan di dinding. Deja pun membacanya. Dan setelah ia mengerti, Deja bisa membawa Jon ke gerbang Is dan mencari jawaban untuk kembali ke bumi. Ketika di tengah pembicaraan, Solah pun ditodongkan senjata oleh pasukan Tartarkas karena melanggar aturan di kuil itu. Jedak pun marah dengan kelancangan yang dilakukan oleh mereka dan mencoba menghabisinya. Jedak pun marah karena kelancangan Jon memasuki kuil dan mencoba menghabisinya. Namun Jon memperhatikan jika Jedak dan Solah seperti memiliki ikatan ayah dan anak. Dan ketika Jon mengatakan Solah anaknya, Jedak pun mengurungkan niatnya dan mengatakan pada Tartarkas lain ingin menghabisinya dengan tangannya sendiri dan membawa Jon ke tenda.
Di dalam tenda, Jedak pun melepaskan John dengan syarat membawa Solah bersamanya. John pun memulai perjalanan ke Sungai Is bersama Deja, Solah, dan Wula. Di tengah perjalanan, Solah pun menyadari jika Deja memandunya ke Helium, bukan ke Sungai Is, dan Solah pun mengatakannya kepada John. John pun meninggalkan Deja dan berbalik ke arah sebaliknya untuk menuju ke Sungai Is. Deja pun menjelaskan pada John mengapa ia membawanya ke Helium. Intinya, Deja ingin bantuan John karena jika tidak maka Deja akan dinikahkan dengan Sabtan. John pun baru menyadari jika Deja adalah putri dari Helium. Deja pun meyakinkan jika gerbang Is itu tidak ada. Namun John tetap pada pendiriannya untuk tetap ke sana. Scene berganti ke Sabtan yang berangkat sendiri ke Helium. Berganti kembali ke John. John pun sampai di Sungai Is. Ketika Solah ingin berangkat sendirian menyerahkan dirinya untuk Dewi, John pun menghalanginya dan mengatakan jika Solah anak dari Jedak dan meminta bantuannya untuk menemukan gerbang Is. Mereka pun berangkat meninggalkan Wula sendirian di sana. Sesampainya di gerbang Is, Deja pun terlihat kaget dan John melompat membawa mereka berdua ke sana. Sesampainya di atas gerbang Is, sesuatu pun merespon pijakan kaki John karena membawa medali tersebut. Mereka berdua pun masuk ke dalam dan menemukan jawaban jika yang selama ini mereka yakini penciptaan dari Dewi tidak lebih dari mesin yang bisa dibuat oleh manusia. Medali pun diletakkan di sana dan memperlihatkan 9 cahaya. Setelah melihat yang terjadi, Deja pun percaya jika John adalah manusia dari bumi dan kaum Tern itu bukanlah mitos. John pun mengetuk satu cahaya dengan kakinya dan terlihatlah bahasa kuno atau kode untuk melakukan teleportasi. Namun Deja tidak bisa mengartikannya karena kurangnya informasi yang dia ketahui. Teriakan Solah pun terdengar dari luar karena pasukan Warhon menyerangnya di luar. John pun segera keluar dan mereka melompat kembali ke perahu dan mencoba kembali ke titik awal mereka datang sambil menghindari Warhon. Di tengah pelariannya, John pun memutuskan untuk turun dan menghadapi pasukan Warhun sendirian. Namun Wula menemaninya untuk menyerang pasukan Warhun. Terlihat kilasan John menguburkan anak dan istrinya ketika ia menyerang pasukan Warhun. Ketika John kewalahan, datanglah kapal Helium yang membubarkan pasukan Warhun dan John pun sudah tidak berdaya. Deja pun mengenalkan pada Jedak Helium jika John berasal dari bumi. Terlihat Sabtan di sana menyerahkan diri dan meminta untuk pernikahan mereka dilaksanakan. John pun terbangun di Helium dan dijaga oleh ketat oleh para penjaga di sana. Datanglah Kantoskan, suruhan dari Deja untuk membawa kabur John dan berpura-pura menjadi sandera dari John. Mereka pun melarikan diri dan John membawa Kantos melompat ke tempat Deja. Deja pun meminta semua orang untuk keluar dari sana dan dia mengabarkan akan pernikahannya dengan Sabtan. Di sini Deja masih berharap pada John untuk membantunya melawan Zodanga dan membatalkan pernikahannya bersama Sabtan. John pun terlihat sedikit ragu dan Deja pun mengerti. Kemudian Deja pun memberikan kode yang harus diucapkan agar John kembali ke bumi. Sabtan dan pasukannya pun masuk ke dalam sana. Ketika dia masuk, John pun sudah tidak ada di sana. Dan Deja menyangka jika John sudah kembali ke bumi. Namun ternyata John ada dan bersembunyi di atas langit-langit bangunan. Ketika John keluar dari persembunyiannya dan melewati pintu, Mataisang pun menembaknya dengan sesuatu yang membuat John bisa dikendalikan pergerakannya oleh Mataisang. Lokasi pun berpindah di tengah kerumunan orang-orang. Mataisang pun menjelaskan apa yang terjadi dan memutuskan berjalan kaki untuk menyaksikan arak-arakan yang dilaksanakan untuk pernikahan Deja. Di perjalanan dia pun memperlihatkan pada John jika dia mampu berganti wujud sesuai kehendaknya. John pun dibawa ke atas dan mendengarkan semua alasan dan tujuan Mataisang melakukan misi tersebut. Ketika John dinaikkan ke pesawat dan akan dikirimkan ke lokasi lain, Wula pun datang dan menggigit tangan Mataisang, seketika menghancurkan alat untuk mengendalikan John. John pun membawa pesawat yang ada di sana untuk melarikan diri. Ketika para penjaga hendak menembak John, Solah pun menembak penjaga tersebut
dan menyelamatkan John. Mereka bertiga pun kembali ke rumah Sola atau ke tempat para Tartarkas untuk meminta bantuan Jeddak di sana. Namun sesampainya di sana ternyata Jeddak sudah berganti kekuasaan. John pun dimasukkan ke dalam penjara dan bertemu Tars di sana yang sudah sekarat. Ketika Tars menanyakan Sola pada John, John mengatakan jika Sola berada di sana bersamanya. Seketika membuat Tars marah dan menyerang John. Namun Tars kehabisan tenaga dan pingsan. Mereka dibawa ke arena untuk dilakukan eksekusi, yaitu melawan kera putih raksasa. John pun diikatkan rantai pada kakinya dan ditanamkan ke batu di sana. Ketika kera putih dilepaskan, John pun mencoba untuk melawannya. Lalu ketika Tars akan dimakan oleh kera putih, ternyata Sola ada di atas kerumunan dan menjatuhkan diri bersama Tars lainnya. Di akhir pertarungan, John pun mampu mengalahkan kedua kera raksasa dan menantang Jeddak baru di sana. John pun mengangkat senjatanya untuk mencari dukungan dan semua Tark pun mendukungnya. Ketika Jeddak melompat, John pun mampu dengan mudah mengalahkannya. Selesai dengan itu, John pun meminta bantuan pada pasukan di sana untuk mengalahkan Jordanga. Film pun berganti ke Deja yang sedang melangsungkan pernikahan. Terlihat John bersama pasukan Tartarkas sedang menyerang, namun mereka salah lokasi penyerangan. Kembali ke pernikahan Deja. Ketika di saat-saat Deja akan mengatakan sumpahnya, John pun mendatangi dan menghentikan pernikahan tersebut dan memperingati Helium bahwa pernikahan tersebut adalah jebakan. Sabtan pun membawa Deja terbang dan memberikan sinyal pada pasukan di luar untuk menyerang. Perang pun pecah ketika John tersudut, pasukan Tartarkas pun datang membantu pasukan Helium. John pun memotong tangan Sabtan dan mengalahkannya di sana. Sabtan pun meninggoy karena senjatanya sendiri yang dikendalikan oleh Mataisang. Ketika John terkontaminasi dan akan bernasib sama dengan Sabtan, Deja pun menghentikannya dengan menyerang Mataisang. Di akhir cerita, pasukan Helium pun memenangkan peperangan dibantu oleh Tartarkas. John pun melangsungkan pernikahan dengan Deja di saat itu dan disaksikan oleh semua pasukan di sana. Setelah selesai pernikahan, John pun dibawa ke Helium dan ditempatkan di rumah Deja. Dan ketika John keluar untuk melihat-lihat dengan Wula ke suatu menara, John pun melemparkan medalinya dan memutuskan untuk tetap di sana dan tinggal di Mars. Saat John kembali dari menara, ternyata Mataisang menunggunya di sana dan menyamar menjadi salah satu penjaga dan berhasil mengembalikan John ke bumi. John pun terbangun kembali di bumi. Ia berusaha kembali ke Mars menyentuh batu di sana, namun semuanya sudah sia-sia. Cerita pun kembali ke waktu Ned yang masih membaca buku. John pun mencoba mencari medali di bumi dan melakukan penggalian di berbagai belahan bumi. Mataisang pun terlihat memata-matai dimanapun John berada. Intinya, John memasukkan kematiannya dan Ned adalah umpan agar Mataisang muncul untuk membinasakan John. Ketika Ned menyadari pesan dalam buku, ia pun bergegas ke kuburan John dan berhasil membuka pintu tersebut. Dan terlihat Mataisang yang siap untuk menghabisinya. Tiba-tiba John pun muncul dan menembaknya dari belakang dan mendapatkan medali yang selama ini ia cari. John pun memberikan nasihat kepada keponakannya, lalu ia masuk ke dalam kuburannya. John pun menutup pintu kuburannya dan kembali berteleportasi ke Mars, dan film pun selesai. Ya, jadi itu dia film dari John Carter 2012. Bagaimana menurut kalian guys? Tulis komentar kalian di bawah dan jangan lupa berikan like dan subscribe kepada channel ini. Mamang Ganteng undur diri. Bye-bye.